Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa bahwa Engkau mengingatkan kami lewat Putra-Mu Yesus supaya kami memiliki relasi yang dalam, yang dekat dengan Engkau, sehingga hidup kami merupakan cerminan dari hidup-Mu sendiri. Engkau yang adalah kasih, maka kami juga Kau ajak untuk mengasihi di atas segala sesuatu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sekali lagi, kemarin dan hari ini Yesus mengecam tindakan, perilaku, sikap yang sangat lahiriah. Sikap yang mengungkapkan sisi eksternal kita, mengagung-agungkan sisi hukum, peraturan, tata tertib yang tidak salah, tetapi itu menjadi sesuatu hukum, menjadi sesuatu yang seolah-olah segala-galanya. Tanpa itu orang menjadi seolah-olah kurang. Orang dibelenggu oleh sisi luar hidup manusia. Sisi luar bukanlah yang tidak penting, perlu. Yesus mengatakan yang luar tetap perlu, tetapi yang batin juga tetap harus diperhatikan. Seperti kuburan yang di luar indah, tetapi yang di dalam busuk dan tidak baik. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus tidak mengecam dalam arti tidak mau meniadakan hal itu, tetapi perlu keseimbangan, perlu ke sinergi antara yang di luar dan di dalam. Tetapi yang di dalam itu juga jauh lebih penting, karena di dalam itulah justru muncul motivasi yang murni, yang tulus, yang jujur, ya. Karena dari dalam itulah seharusnya mengalir kepada keluar. Yang di luar itu seringkali muncul ego kita, kesenangan, nikmatan, hal-hal yang untuk kesenangan kita, untuk ego kita. Nah, itu bisa dilukiskan dalam bacaan hari ini yang pertama, di mana Paulus mengecam sikap-sikap lahiriah yang seringkali menjadi sumber keterpecahan manusia. Paulus mengatakan unsur kedagingan itulah unsur yang kelihatan, unsur yang menghancurkan manusia. Kita runtun beberapa, ada 15 sikap-sikap negatif yang berasal dari perbuatan daging untuk kesenangan diri kita sendiri. Intinya untuk egoisme kita, yaitu apa? Perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pura, dan sebagainya. Tambah lagi dan sebagainya. Jadi hal-hal yang sedemikian itu tujuannya hanya satu, untuk mengagungkan gratifikasi, self gratification, diriku sendiri, aku, false self, diriku yang keliru, yang palsu. Ya, kalau itu menjadi sesuatu yang kita tekankan, bisa berakibat kepada kehendak daging, kemauan daging, seperti kata Paulus tadi. Tetapi juga Paulus mengingatkan bahwa ada unsur batinia yang harus kita perhatikan, unsur roh, yang menunjukkan true self kita, kedirian kita yang asli, yang sungguh-sungguh, yang sejati. Paulus mengatakan orang harus hidup dalam roh. Roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum manapun yang menentang hal-hal tersebut. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau Kristus hidup dalam batin kita, dalam diri kita, maka yang negatif, yang kurang itu kita perjuangkan supaya roh itu tetap bekerja, mengalahkan hawa nafsu. Ya, maka ketika
penting di sini kita kalau perhatikan bagaimana Kristus itu hidup. Sekali lagi, Kristus itu sudah ada, sudah hadir dalam diri kita. Tapi kita problemnya pada kesadaran kita akan kehadirannya, akan kuasanya. Jadi kuncinya di sana sebetulnya saudara. Kita dibaptis, kita semua rahmat itu sudah ada dalam diri kita. Sudah ada. Hanya kita belum menyadarinya dengan sungguh-sungguh. Mungkin kesadaran ada 5%, 10%, 15%. Nah, semakin dalam, ya, haruslah semakin kuat, semakin tinggi. Nah, segala kegiatan-kegiatan rohani kita membaca kitab suci, berdoa rosario, doa hening, juga puasa, itu meningkatkan daya sadar kita, awareness kita terhadap anugerah, terhadap kehadiran Tuhan itu. Jadi problemnya di sana saudaraku yang terkasih. Kenapa orang A, orang B, orang C begitu kuat daya kesadaran akan Allah, ya, begitu percaya diri, begitu yakin memiliki buah-buah roh seperti tadi katakan sabar, murah hati, karena dia menyadari kehadiran Tuhan yang hadir dalam diri dia. Nah, bagi satu yang lain juga akhirnya tidak menyadari kehadiran Tuhan yang sudah ada dalam diri dia. Maka jadi kuncinya adalah saudara, kunci kita hidupnya kalau kita ingin bertumbuh, ingin berkembang, tidak dikatakan celaka oleh Yesus, tapi berbahagia. Itu ada masa transisi, sekali lagi masa transisi, ya, dari yang di luar yang tak dapat memenuhi kebutuhan, kebahagiaan, kedamaian, kekekalan, kita masuk ke kedalaman. Jadi ini semacam terjun. Ya, kita dibawa ke kedalaman. Bahasa Latinnya dug in alto, masuk ke kedalaman. Saya lagi ulang lagi. Nah, itu maka ada dua hal yang terjadi, selalu saya ulang-ulang. Seringkali penderitaan, seringkali kesusahan, seringkali masalah itu menjadi transisi kita untuk masuk ke kedalaman. Ya. Dan kedalaman itulah yang membuat kita bahagia karena apa? Kita menyadari kehadiran Tuhan yang adalah sungguh penguasa, sungguh punya daya kekuatan mencintai kita. Ya. Connectedness dengan Tuhan. Di samping itu kita juga mulai menanggalkan, menelanjangi dosa-dosa kita. Ya. Di samping itu kita juga menyadari suara hati kita. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Nah, damai itu terjadi ketika ketiga hal ini kita sadari dengan sangat dalam. Dan kita akhirnya apa? Menjadi serupa dengan Tuhan, sekehendak dengan Tuhan, menjalankan kehendaknya. Dan itulah kedamaian dan itulah kebahagiaan. Karena kehendak Tuhan adalah makananku, kata Yesus. Kehendak Tuhan adalah segala-galanya yang dapat membuat aku bahagia dan damai. Tapi ketika kita berada di luar ini, kita melakukan apa yang menjadi ego kita, maka pertobatan itu proses di mana kita semua beralih dari diriku kepada Tuhan. Ya, jadi sekehendak, seperasaan, ya, dengan Allah. Kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dan itu kebahagiaan. Maka kalau kita perhatikan Carlo Acutis yang dalam usia yang sangat muda sudah bisa mendengarkan suara Tuhan, sudah bisa mendengarkan apa yang baik yang biasa ia lakukan. Dorongan dari mana dia harus mengumpulkan misalnya mujizat Ekaristi yang berjumlah 134 atau lebih dari itu, dia kumpulkan semua dia, tata dengan baik hingga orang mengerti betapa berharganya Ekaristi itu dalam hidup kita. Di sana pengakuan dosa, Bunda Maria, para malaikat, jadi semua ajaran-ajaran tradisional gereja yang diakui, diterima, dan itu dimiliki oleh seorang anak muda, anak kecil, anak remaja. Jadi dorongan roh itulah yang membangkit, dan ini merupakan suatu tanda-tanda zaman juga bahwa Tuhan menginginkan bahwa anak muda sekarang tidak peduli dengan hal tersebut, tidak menyadari kehadiran Allah. Jadi kelemahan kita zaman sekarang ini dengan konsumerisme, dengan hedonisme, dengan sekularisme, itu aspek luar yang diperhatikan, ya, keglamoran, keindahan, bukan jelek, tetapi itu terikat pada itu, lupa pada sesuatu yang fundamental, yang bersifat abadi, yang dari dalam. Dan itu diingatkan oleh Carlo Acutis kepada kita, ya. Bukan hanya kepada anak muda, kepada kita semua yang tua-tua sekali. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi panggilan kita adalah panggilan untuk menyadari kehadiran Tuhan. Dan saya mau mengatakan bahwa itulah
inti dari panggilan menjadi seorang Karmelit. Menyadari fakahru Deo, hadir di hadapan Allah, hadir di hadapan Tuhan. Hadir di hadirat Allah. Aku berdiri di hadapan Allah yang hidup seperti sang Nabi Elia, Bapak Karmel dan Bunda Maria. Hadir di hadapan Allah. Apakah para Karmelit semua bisa begini? Juga tidak. Saya pun tidak bisa juga. Maka harus ada latihan. Terus-menerus latihan dengan doa singkat setiap hari. Ya. Setiap waktu berdoalah tanpa henti. Mohon tanpa henti, mencari tanpa henti wajah Tuhan kita cari. Saudara, semoga kita dibawa kepada kedalaman relasi kita dengan Tuhan. Karena itu membahagiakan kita. Dan dalam kedalaman itu kita bertemu nanti dalam ruang ke-7 Santa Teresa Avila yang besok kita rayakan. Coba kita rayakan. Dia juga berjuang bergulat ya, dalam perjalanan hidupnya. Sampai kemudian Tuhan mendidik, mengajar, membentuk dia, ya, menulis pengalaman-pengalaman batin dalam buku-buku yang luar biasa. Kan dia mendengarkan sekali lagi, mendengarkan suara Tuhan yang baik. Anda juga, dimanapun Anda berada, kalau aku menjadi orang suci justru bukan karena hanya seperti di biara, tapi apa saja yang ia lakukan, dia mendengarkan suara Tuhan, suara kebaikan, menolong orang kecil, orang miskin. Ya, memberikan apa yang terbaik yang bisa dia berikan pada orang lain. Ya, hal itu, jadi kuncinya adalah mendengarkan suara Tuhan dalam segala apapun yang sedang kita lakukan. Nah, untuk itu kita butuh latihan. Ya, butuh latihan. Latihan adalah berdoa tuh banyak. Ya. Kalau mungkin bagi Anda yang punya waktu berdoa jam 3 pagi bangun, ya, berdoa dalam keheningan meniru Yesus, berpuasa. Ya, berpuasa bukan tidak harus keras seperti orang saudara kita yang Islam, tapi berdoa mulai dari tidak makan malam, setelah makan malam sampai besok siangnya. Boleh minum, tidak makan. Lama-lama jadi nanti tidak boleh minum. Lama-lama kita diperkuat cara kita. Karena dengan berpuasa itu kuasa Tuhan semakin kuat dalam diri kita, bukan bersandar kepada fisik kita. Ya, keheningan, belajar hening, belajar diam. Beberapa aspek ini supaya kita hidup dalam, sekali lagi untuk masuk dari kedangkalan ke kedalaman harus dengan keheningan dan kesunyian. Ini peristiwa-peristiwa dan kita dengan salib, dengan penderitaan. Semoga Anda dan saya, semoga kita semua dibawa kepada suatu kebersatuan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan, menyadari kehadirannya dimanapun berada. Semoga Tuhan memberkati Anda dan mendorong Anda untuk maju, untuk menjawab ya kepada panggilan Tuhan untuk menyadari kehadirannya dalam hidup kita apapun juga yang kita jalankan. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan